Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar RRI, kita masuk ke topik wawancara ketiga kita. Pendengar, terkait dengan tanaman jagung di Manggarai Timur mengalami gagal panen. Kita akan mengetahui apa yang menjadi penyebab gagal panen, kemudian upaya-upaya pemerintah seperti apa. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Yohanes Sentis SB, Kadis Pertanian Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi Pak Kadis. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik. Salam sehat. Salam sehat Pak Kadis. Ya, minta waktunya Pak Kadis bersama Pro 1 RRI ND pagi ini. Pak Kadis, terkait dengan gagal panen jagung ya, tanaman jagung yang mengalami gagal panen di Kabupaten Manggarai Timur. Ini apa yang menjadi penyebabnya Pak Kadis? Oke, terima kasih Bu. Penyebab gagal panen ini jelas akibat tidak ada hujan atau kekeringan. Jadi kita memang di tahun 2023 akhir, sejak musim hujan itu kan normalnya mulai dari Oktober ya, tapi biasanya daerah pesisir Manggarai Timur itu November baru hujan stabil dan musim tanam. Nah, ketika November itu hujan ya normal sebenarnya, sehingga petani mulai menanam jagung di awal November, pertengahan sampai akhir, bahkan sampai pertengahan Desember. Waktu itu kondisi hujan normal ya. Tapi masuki minggu keempat menjelang Natal itu hujan sudah intensitasnya menurun ya. Tidak ada hujan. Sekitar tanggal 20 lah, 20, 21, 22 itu masih ada hujan. Natal, tahun baru, sampai sepanjang Januari itu hujan sama sekali tidak ada. Jadi itu yang memicu atau yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan akhirnya ya gagal panen terutama pada tanaman jagung. Juga terjadi di padi sawah, tetapi jumlahnya kecil ya dibandingkan dengan data kerusakan pada tanaman jagung ya. Tanaman jagung ini kan tanam di lahan kering, jadi dia hanya bergantung kepada air hujan. Itu yang menyebabkan terjadinya kegagalan itu. Kegagalan karena curah hujan, intensitas hujan yang menurun seperti itu ya Pak Kadis. Nah, berdasarkan data ini berapa hektar tanaman jagung petani yang mengalami gagal panen nih Pak Kadis? Kalau data keseluruhan itu terjadi di kurang lebih untuk jagung itu terjadi di 3 kecamatan ya. 3 kecamatan itu desanya itu kurang lebih ada ya sekitar 15-16 desa ya. Itu yang ini. Kalau luas areal yang terdampak itu, kalau jagung itu secara keseluruhan 276 hektar ya, 276 hektar. Tapi yang kategori puso atau gagal panen itu 163 hektar. Itu data yang kami miliki sampai dengan kondisi terakhir ya. Itu yang gagal, artinya tidak panen sama sekali, itu 163 hektar. Dan mungkin beberapa hari kemarin Pos Kupang juga pernah memberitakan ada
hektar itu di desa Compang Dejing ya, Kecamatan Borong, dan itu datanya sama persis dengan data yang kita miliki di dinas gitu. Oke, baik. Jadi 163 hektar yang Gagal panen ya, panen ini ini. pusonya ya. Oke, Iya. baik. Dari 15 sampai 16 desa. Ini upaya dari pemerintah untuk para petani sejauh ini seperti apa nih untuk bisa membantu para petani yang gagal panen jagung nih Pak Kadis? Ya, pertama tentu kita mendata dulu data ini supaya akurat, kita konfirmasi lagi dengan tugas kita di lapangan, termasuk dengan pemerintah desa juga. Kita mendata secara secara berkala begitu, kerusakan jagung atau yang gagal panen ini. Nah, upaya-upaya awal ketika di Januari tempo hari, ya kita bersama petani itu coba melakukan penyiraman waktu itu dengan menggunakan kendaraan badan bencana, tangki besar itu. Ternyata itu juga tidak efektif gitu. Akhirnya ya kita hentikan pada saat itu, karena ya sulit sekali menjangkau lahan yang sampai ratusan hektar gitu untuk disirami. Itu yang awal yang pernah kita lakukan. Terus ya kita juga melaporkan peristiwa ini secara berjenjang ya ke tingkat provinsi, dan kami juga selalu berkonsultasi sekiranya petani ini bisa diprioritaskan untuk bisa mendapatkan bantuan benih, karena yang petani inginkan ini mengganti kembali benih mereka, dan sekiranya masih ada hujan di Februari, akhir Februari ini atau di Maret nanti, maka mereka akan melakukan penanaman kembali di lahan-lahan yang gagal panen itu. Nah, secara pemerintah daerah juga kita terus berkoordinasi di bawah koordinasi Pak penjabat Bupati sekarang di Manggarai Timur. Itu ada ini sebenarnya akan sekarang sedang didata kembali untuk diberikan bantuan beras, bantuan pangan maupun beras cadangan pemerintah. Dan hari-hari ini kami sedang menghimpun kembali data, karena kalau mendapat bantuan cadangan beras pemerintah itu kan harus ya data KK-nya berapa jumlah anggota dalam keluarga, dan ini kita koordinasi dengan dinas sosial, dengan dinas pangan, dinas pertanian, termasuk dengan pemerintah desa gitu. Jadi itu untuk penanganan emergensi lah, darurat untuk petani-petani kita yang gagal panen, khususnya jagung ini. Oke, baik. Ya seperti itu dilakukan. Baik, Pak Kadis, ini sekarang berbagai upaya masih terus dilakukan ya, seperti koordinasi ke pemerintah provinsi. Nah, tindak lanjut dari pemerintah provinsi sampai dengan saat ini apakah sudah menyalurkan benih jagung atau seperti apa nih Pak Kadis? Di awal-awal waktu itu karena kekeringan ini juga menyulut juga terjadi serangan hama ya pada awalnya itu. Jadi Dinas Pertanian Provinsi melalui unit perlindungan tanaman awalnya itu membantu dengan pestisida hayati untuk pengendalian hama pada tanaman jagung pada saat itu gitu. Nah, itu awalnya. Nah, selanjutnya untuk benih kami sudah terus berkoordinasi dengan Pak Kadis Provinsi. Nah, itu memang kemarin masuk lagi di dalam usulan ke pusat agar Manggarai Timur ditambahkan lagi, juga ditambahkan usulan baru ini. Tapi ini kan melalui mekanisme anggaran di tahun 2024.
Ya. Nah, soal benihnya kapan datang, ya itu kami berharap dia masuk musim tanam kedua nanti. Oke. Nah, kalau hujan itu pun katanya ada hujan. Kalau tidak ada hujan ya berarti kita menunggu musim tanam berikutnya lagi. Oke, baik. Ya, kurang lebih itu. Baik, Pak Kadis, tadi Anda Ya. sebutkan ditambahkan usulan baru. Nah, usulan baru ini apa nih Pak Kadis? Ya, usulan baru ini tadi petani-petani yang ini lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan itu. Oke, Ya. baik. Nah, untuk di Ya. Manggarai Timur sendiri sejauh ini dari tanaman-tanaman yang ada selain tanaman jagung, ini apa yang terserang hama penyakit, Pak Kadis? Ya, kalau ya semua tanaman itu ada dia punya hama dan penyakitnya. Nah, tapi ya terutama sih tanaman pangan ya, tanaman pangan tadi jagung, padi juga ada, dia juga terdampak kekeringan, tapi kan jumlahnya kecil, dia hanya kurang lebih yang gagal ini padi sawah 4,5 hektar gitu. Jadi ya setiap musim itu ada yang gagal seperti itu, baik karena hama dan penyakit maupun karena tiba-tiba jaringan irigasinya rusak atau hujan ini kan tidak selalu merata gitu. Ya, jadi adalah kerusakan, tapi kan jumlahnya kecil. Kalau yang jagung ini memang dia cukup meluas dan ya penyebabnya sama, yaitu karena kekeringan gitu. Sedangkan komoditi perkebunan itu ya yang paling tinggi serangannya itu penyakit atau hama itu ya tanaman kakao. Tanaman kakao yang paling tinggi sekarang. Kalau kopi tidak terlalu ini. Walaupun ada dia punya hama-hama atau penyakit yang memang setiap komoditi itu ada dia punya masalahnya gitu. Termasuk hama dan penyakit itu. Baik. Ya kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik Pak Kadis, dari berbagai masalah ya yang dihadapi para petani, nah ini untuk kedepannya antisipasi seperti apa dari dinas terkait untuk bisa mencegah terjadinya penyerangan virus ataupun hama yang menyerang tanaman, komoditi pangan, seperti itu, apa nih yang menjadi harapan Anda Pak Kadis? Ya, kalau yang paling signifikan beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya penyebab menurunnya produktivitas, menurunnya hasil yang didapatkan petani, baik tanaman pangan, tanaman perkebunan, horti ini adalah ya ini kekeringan ini, artinya kekeringan ini kayaknya semakin sering terjadi. Ada hujan tetapi intensitasnya rendah dan tidak merata. Ini yang paling dirasakan ini. Artinya ya ini mitigasinya memang petani ini harus lebih ini, termasuk petugas-petugas kami di lapangan ini harus lebih familiar mereka dengan data-data ramalan curah hujan dari BMKG, supaya itu menjadi dasar atau menjadi acuan bagi petani untuk melakukan kapan mulai tanam, kapan mulai menyiapkan benih dan lain sebagainya. Mungkin itu yang paling utama gitu. Terus yang kedua ya tentu yang paling bagus itu ya peningkatan itu sumber daya petani, termasuk sumber daya SDM petugas-tugas kita di lapangan, supaya setiap persoalan itu bisa diatasi secara mandiri begitu. Jadi ya lagi-lagi yang utama itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan daripada petani itu melalui pelatihan-pelatihan, melalui percontohan sekolah lapang yang dilakukan secara luas dan berkala untuk semua komoditi yang dimiliki oleh petani itu. Jadi SDM lah yang
paling penting saya rasa. Oke, Iya. Oke, baik. Dari dinas terkait ini juga sudah melakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan seperti itu ya untuk para petani sejauh ini untuk programnya. Iya, itu kita tahun ini kita cukup ini kita melaksanakan kegiatan sekolah lapang, itu pelatihan yang berbasis berbasis petani di lapangan. Itu di komoditi padi sawah, jagung juga, komoditi sayur-sayuran, seperti juga komoditi perkebunan kopi dan kakao. Jadi kebetulan kita mendapatkan dana insentif fiskal ya. Jadi juga kita di sektor pertanian juga mendapat alokasi anggaran itu. Ya walaupun sedikit ya kita berusaha untuk lebih banyak komoditi yang menjadi sasar, otomatis petaninya juga akan lebih banyak mendapat kesempatan pelatihan itu untuk tahun ini, dan untuk ke depan juga ya kita terus melokasikan program atau anggaran untuk peningkatan sumber daya petani ini. Ya. Oke, baik. Saya pikir itu yang sedang kita lakukan sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk waktunya bersama Prosatir RRI, dan kita berharap bahwa gagal panen ini cepat teratasi ya, dan para petani juga bisa kembali untuk melakukan aktivitasnya seperti itu ya Pak Kadis. Iya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kadis. Pendengar RRI dimanapun